Asbun, Assalamualaikum Assalamualaikum ya ya Robun. Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten drakor-drakoran. Seru. Ada satu drakor yang lagi aku tonton. Apa tuh, Di? Judulnya The Manipulated. Aduh, itu udah gue tandain tapi belum sempet nonton. Ceritakan. Karena aku penyuka drakor yang lihat cast-nya dulu. Oke, sama sih sebenarnya. Ada Ji Chang-wook sama Dio, jadi aku langsung nonton. Drama ini seru banget. Dari teasernya, dari fotonya, teman-teman bakal lihat kalau ini emang action. Ada Ji Chang-wooknya sendiri, kita harus kadang mikir, oke, pasti action lah kalau Ji Chang-wook Ji laga Chang-wook gitu tuh kan. kelebihannya action. Dan ini juga kayak gitu, banyak berantemnya, banyak kekerasannya. Yang paling unik juga adalah Dio di sini antagonis. Wah. Dan katanya si psycho. Kalau ceritanya sendiri bercerita tentang si Ji Chang-wook, namanya Taejung. Dia adalah orang baik. Dia suka membantu orang. Oke. Dia adalah kurir yang suka antar-antar makanan dan lain-lain. Tiba-tiba dia ditangkap. Dijebak. Kamu adalah tersangka pembunuhan sadis terhadap seorang wanita. Wanitanya kamu perkosa dulu, kemudian kamu mutilasi. Wah, Itu orang baik tiba-tiba ditangkap, masuk penjara. beneran. Dan sepanjang 4 episode itu adalah usaha Ji Chang-wook untuk keluar dari penjara itu. Tapi aslinya dia tidak melakukan hal itu. Nah, makanya harus nonton The Manipulated. Oke, siap, Ada siap, di siap. Disney Plus. Yang jadi poin bagusnya lagi yang lainnya adalah di drama ini Dio-nya. Ada apa dengan dia? Aku tuh selalu melihat Dio sebagai sosok yang kalem, ya kan. Di luar dia sebagai idol gitu ya. Aku lihat beberapa reality show-nya dia, yang dia makan sendiri, pergi sendiri, itu kalem banget gitu kan. Di antara Kwang Soo dan siapa itu satu lagi? Wobin. Kim Woo Bin kayaknya juga Yang paling si Dio kayaknya santai, kalem lah gitu. introvert gitu ya. Kelihatannya. Tapi di sini teh, wah jadi penjahat. Keluar gitu. Jahatnya teh jahat banget, nyebelin. Ya Allah. Bisa gitu sih Dio asli, nyebelin banget. Kayak dialognya itu sedikit tapi kesel lah gitu. Berhasil berarti dia. Dapat lah gitu nyebelinnya. Dan di sini aku suka banget karakternya Dio. Oke. Jadi akan aku lanjutkan. Tapi sejauh ini baru 4 episode aja. Keren. Nah, ini mengingatkan aku pada aktor idol yang berbakat gitu. Makanya di episode kali ini kita bakal ngebahas idol aktor yang keren-keren. Oke. Siap banget. Terry punya bahan apa? Ini kalau misalnya mau ngebahas Dio dulu nih, yang tadi Kyung So, sebelum di drama yang tadi Adi ceritain, sebenarnya dia pernah juga jadi psikopat, tapi itu dulu banget. Judulnya Hello Monster. Iya. Dia So In-guk jadi- bukan sih? Kenapa? So In-guk Betul, kan? So In-guk sama ada Park Bo Gum di situ. Ah iya benar. Ya pokoknya itu dramanya di situ dia juga kelihatannya keluar dari aslinya gitu. Jadi kayak wah bener-bener sampai saat ini tuh gue masih terkesan sama actingnya saat itu gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin idol actor, jadi tuh selama ini setahu gue idol actor itu dipandangnya sebelah mata. Dan ya pokoknya mereka disepelekan dan dianggapnya tuh cuma modal tampang, aji mumpung dan karena mereka punya popularitas kayak gitu sih. Jadi mereka dianggapnya tuh nggak layak lah tampil. Dan yang paling parah mereka tuh biasanya dianggap menyabotase posisi atau lahan yang seharusnya diambil sama aktor yang beneran aktor. Benar. Oke. Ya kan, cuma dia maksudnya hal ini sih masih debatable ya. Jadi terserah sih, karena memang nggak bisa dipungkiri sih mereka kalau misalnya baru pertama acting emang kelihatannya kayak gitu. Karena ini gue pernah nonton nih salah satu interviewnya si Wan. Nah, dia bilangnya kayak gini. Jadi idol sama jadi aktor itu bisa dibilang kontradiktif. Karena kalau misalnya idol itu mereka kan harus jaga image. Jadi kayak semua harus diatur, semuanya harus terlihat bagus gitu kan. Sedangkan ketika dia jadi aktor, ya lo harus masuk ke karakter dan lo harus siap kelihatan jelek. Nah itu aja udah kontradiktif gitu kan sama hal-hal yang udah mereka ajarin. Sama kalau misalnya jadi idol, mereka tuh diajarkan untuk menatap kamera. Katanya itu memakan kamera kayak gitu. Sedangkan ketika jadi aktor, dia harus masuk dalam karakter dan mengabaikan kamera. Nah itu aja udah kontradiktif. Makanya itu susah mereka. Jadi maksudnya
sulit untuk dilakukan gitu Benar-benar. sih. Aku Tapi dengar kalau itu. menurut tadi gimana? Ya ngobrol omongannya Siwan itu aku nonton deh Oh nonton ya kayaknya. interview itu ya? Itu bagus Oke. banget. Dia tuh sebenarnya kurang pede kalau menatap kamera, kayak dijudge gitu-gitulah. Sementara ketika apa tuh namanya berakting ya dia harus menatap lawan bicaranya Lawan bicaranya, gitu. Ya sehingga itu kontradiktif banget emang. Iya makanya gitu. jadi untuk keluar dari jiwa idolnya dan kemudian masuk ke dalam karakter, ya mereka punya struggle dan perjuangan sendiri sih Betul. gitu. Dan aku setuju ketika TRI bilang idol yang terjun ke dunia acting itu emang nggak akan langsung bagus. Betul, emang susah kayak Coba teman-teman nonton ini EXO Next Door. oh Itu awal-awal EXO EXO ya? bikin drama percintaan kayaknya nggak sama salah. Bun Gayong. Heeh, Gue itu. nonton itu. Nah, Bun itu Gayong kan- yang mukanya jerawatan gitu Iya kan. gitu. Lah itu tuh mereka wah itu mah apa ya awam banget gitu. Nah bisa lihat tuh awal-awal mereka acting tuh ya kayak gitu. Cuman waktu itu yang nonton karena itu dramanya yang main EXO semua, jadi yang nonton ya EXO. Kayak terima. Jadi penggemarnya mereka. Itu mah gitu drama loh. fan service lah gitu. Drama fan service, oke. Tapi emang beberapa di awal kayak ini aja Taekyon di Dream High. Emang kaku di situ dia. Tapi kan sekarang makin maju. Iya, makin sini mereka juga berusaha makin keras ya mungkin ngambil kelas acting atau gimana. Ya akhirnya kelihatan gitu peningkatan dan Iya. perkembangannya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Makanya nggak salah kalau ada orang yang bilang, ih idol mah kalau acting jelek. Ya awal-awal emang nggak langsung bagus gitu. Karena mereka itu harus keluar dari jaga image-nya, brandingnya. Makanya di awal-awal acting tuh mereka emang maksudnya nggak berani eksplorasi. Jadi karakter atau peran yang diambil itu kayak tipikal gitu. Kecuali Dio ya. Dio yang berani ngambil peran psikopat itu ya. Betul. Tapi kalau yang lain tuh ya udah jadi anak sekolah, jadi ini gitu. Nah kali ini kita akan masuk ke idol actor yang versi aku ada yang bagus, Iya. ada yang juga biasa aja dan Oke. lain-lain gitu. Tapi tadi favorit aku tetap Dio kalau untuk idol actor. Ada lagi yang lain aku tuh suka sama ini Park Jin Young. Ih, udah gue catat itu aku. Ada God Seven. God Wah, Seven. itu bagus banget. Bener, iya emang. Terakhir aku nonton yang di film itu di Hi-Fi. Dia Jadi- antagonis di situ. Antagonis ya, dia katanya bisa menyerap kemudaan lewat Bener. transplantasi. Tapi yang paling baru, yang paling aku suka justru bukan di drama dia sama Pak Buyong, tapi yang dia main di drama Kutukan, The Witch. The Witch. Wah, gila. Aduh, aku salut banget itu dia bagus banget Itu ya. drama gila sih. Keren banget. Cara dia mengeksplor case-nya gitu, cara dia berusaha mengumpulkan data, dia rela berkorban untuk melakukan percobaan A dan B. Betul. Itu total sih. Itu juga menurut favorit aku. gue sih. Iya, Sama ternyata benar. kita. Kalau Oke. favorit Terry siapa aja? Ya jadi karena banyak nih idol actor yang gue suka. Oke. Terus aku sulit untuk menentukan, jadi gue bikin kategori. Ah, itu dia. Iya. Jadi kategori yang pertama adalah aktor idol yang bikin kita lupa bahwa dia aslinya idol saking bagusnya dia berakting atau masuk ke dalam karakter. Iya. Siapa aja? Kategori yang masuk itu, kategori itu kalau buat gue sih Dio jelas, Oke. Kyungso, Im Siwan. Iya, Im aku Siwan. malah tahuin Siwan emang aktor dulu. Oh, lu nggak tahu kalau dia aslinya idol. Siwan sama yang terakhir itu Park Jin Young. Park Jin Young. Ini udah mencatat ya Park Jin iya, Young. iya. Jadi tuh kalau Dio yang berkesan banget buat gue tuh perannya yang jadi psycho. Sedangkan Siwan itu pertama kali aku ngelihat dia main jadi pegawai intern di Miseng. Nonton Miseng nggak? Enggak lagi. Miseng itu jadi kayak tahun 2013 itu kayak drama perkantoran. Oke. Siwan itu dia jadi pemain baduk temennya Choi Taek. Oke. Jadi pemain baduk tapi dia akhirnya mau berkarir di perusahaan, terus dia masuk ke perusahaan besar, terus jadi pegawai intern di sana pegawai magang. Dan ya itu struggle-nya dia di situ dan itu bagus banget. Di situ bagus banget Siwan. Dan yang terakhir itu Park Jin Young, aku suka Iya, banget iya, sama iya, dia. iya. Sama Adi paling suka dramanya dia yang The Iya, Witch. itu The Witch itu bagus banget. Dan Jin Young itu yang gue suka adalah dia benar-benar ngawalinnya dari bawah sih. Jadi awal-awal karirnya di dunia acting itu dia kayak jadi versi muda dulu di. Iya, Aku ingat pertama kali aku ngelihat Jin Young main drama itu dia jadi versi mudanya Lee Min Ho di drama
Indo ya. Legend of the Blue Sea. Oh ada dia. Ada Jin dia Jong jadi ada. versi Oh mudanya my Lee God, Min nggak Ho. ngeh lagi. Dia jadi versi muda, terus ada dia di My Love Eun-dong, dia juga jadi versi muda, itu gue nonton. Pokoknya dia jadi kayak versi muda, terus udah gitu pelan-pelan ke karakter utama ada he is psychometric. Oh iya itu bagus Itu. lagi. Dan ada yang The Devil Judge. Oke. Itu bukan peran utama banget karena kan mainnya sama Jisung yang karakter utamanya, tapi dia jadi sidekick dan itu juga bagus banget. Oke. Dan yang terakhir itu The Witch dan yang Our Unwritten Soul. Soul. Ya itu alasan gue suka dan memilih dia jadi kasta tertinggi di hati. Itu karena rada bias sih. Iya gak sih kalau misalnya lu suka idol actor, pasti kayak awalnya gue suka nonton dia di boy groupnya. Terus akhirnya jadi banyak nonton variety show, Ya, nonton dari situ, reality dari show-nya situ. dia. Terus kita kayak tahu gitu kepribadiannya dia, terus jadi Keikat. benar, ada keterikatan emosional sama mereka. Mungkin itu yang dibilang curang kali ya. Mungkin. Sama si aktor yang beneran aktor. Karena kan itu yang dibikin kadang fansnya kan. Jadi kayak fandomnya mereka yang bikin konten-konten itu, terus yang bikin kita makin jatuh hati sih kalau menurut gue. Itu sih kalau Park Jin Young. Tapi kok nggak ada Park Hyun Sik ya? Park Hyun Sik kategori berikutnya. Oh. Saya aku juga itu Kategori berikutnya. pertama kali lihat Park Hyun Sik ini bagus banget aktor gitu. Belakangan pas nyari tahu profilnya ternyata dia ZE kan kalau nggak salah. Temennya si Wan. Terus nyanyinya tuh bagus. Emang. Ya Allah gak nyangka. Si Wan juga suaranya bagus. Gitu. Iya, makanya. Emang kategori berikutnya apa? Gue nih, atau Oke, lo dulu? Teri aja, Gue aku dulu. udah semua disebutin. Oh udah, Oke. kategori berikutnya adalah actor idol yang memiliki jenis ketampanan yang menyilaukan Oke. dan meresahkan, sehingga mereka dijudge cuma modal tampang doang. Oke. Tapi semakin kesini mereka belajar untuk mengembangkan acting mereka. Itu kategori 2 menurut gue Park Hyun Sik. Iya. Iya, karena awalnya juga dia bukan peran utama juga dia tuh jadi versi muda juga. Oke. Terus ada tuh dramanya Nine Time Travel tuh dia jadi versi mudanya Lee Jin Wook di situ tentang time travel. Terus The Hairs juga dia bukan karakter utama. Bukan. Terus ada juga tuh dia main yang pokoknya bukan karakter utama deh. Sampai akhirnya karakter utamanya kok nggak salah Warang ya. Warang dia karakter utama, Do Bong Soon karakter Do utama. Bong Soon, nah itu jadi kayak pelan-pelan, tapi itu masih ada kelihatan idol-idolnya di sedikit lah ya. Semakin kesini pas main Happiness, Wah itu udah bagus banget. itu udah mulai bagus. Tapi itu kategorinya banyak tuh. Oke. Ada Rowan juga. Rowan, wah, yang dia jadi orang dari zaman Joseon gitu, yang dia jadi jelek banget. Oh ini yang baru ya? Itu bagus banget ya. Itu makanya, jadi tuh semakin kesini mereka semakin berani tampil tidak cakep gitu. Iya. Gue mau bilang jelek nggak enak. Jadi mereka berani bereksplorasi ngambil karakter yang ya out of the box ya, kayak Taekyon juga kemarin jadi antagonis di Vincenzo. Oke. Bubble, bosnya Bubble itu kan keluar banget tuh aura jahatnya. Jadi makin suka. Nyebelin ngeliatnya juga. Ih, Iya, tapi itu kan berarti dia berhasil Bagus, ya. gitu kan. Siapa namanya Rowan juga, tapi awalnya kan dia biasa aja. biasa aja gitu. Terus Rowan itu dulu main di School 2017 juga. Ada ya dia ya? Ih, Ada. gak nyangka. Dan bukan karakter utama. Iya. Tapi gue paling suka dia waktu main jadi Haru. Yang? Di Oh, ini Dinner di komik. komik. Nah, itu jadi Haru, terus jadi Destined With You, dia jadi pengacara. Iya. Udah mulai banyak nih, dan mulai ada kesini-sini mulai ada peningkatan Betul. kan. Kategori itu ada Rowan, ada Park Hyun Sik, dan tentu saja ada Cha Eun-woo. Iya, wajib masuk. Gue nonton semua dramanya Cha Eun-woo dan Oke. emang di awal-awal tuh ya kita akui saja bahwa memang aktingnya biasa banget. Di Gangnam Style emang Gitu. dia hanya jadi cowok ganteng dan berarti dia jadi diri sendiri dong. Iya betul. Gitu. Dia kerjanya menatap-natap Nggak aja, acting, menatap-natap dengan penuh arti, tapi ya kayak gitulah. Tapi ya sebenarnya tuh mungkin karena ketika baru mulai dia itu karakter utama gitu loh. Kalau nggak salah Eun-woo itu drama pertamanya yang dia bukan karakter utama cuma satu, ada The Hit doang. Dia jadi idol di situ. Pantesan. Terus udah gitu drama berikutnya dia langsung masuk jadi karakter utama. Jadi mungkin masih kayak gampang kali ya, susah Oke. gitu keluar dari idolnya. Iya. Cuman yang makin kesini kan sudah mulai ada peningkatan kalau gue bilang. Makin kesini terakhir Wonderful World
kan jadi mangrengsok. Iya, Jadi montir itu, dia. jadi montir. Itu udah mulai kelihatan lah. Actingnya Betul. sudah meningkat. Dan ada filmnya juga sama teman-temannya tuh. Oh, aku belum nonton. Belum Ini nonton? pada dia lagi itu ya lagi Wamil? Lagi wamil ya. Ah, oke. Terus ada lagi teori. Oh iya sebenarnya yang aktor lama juga ada Elle Infinite. Wah, aku favorit banget tuh. Tapi kan dia awal acting tuh mukanya kayak gak berubah gitu di awal acting tuh. Aku inget banget dia main bareng sama Rain. Terus dia jadi second lead rebutin Kristal. Oh iya, itu drama apa? My Aku lupa lagi. Lovely, ada My Lovely. Oke, Dan oke, itu oke. emang ya begitulah. Ya maksudnya masih belum gitu loh. Dia masih seharusnya jangan ngambil karakter utama dulu gitu. Si L tuh drama yang awal aku tonton judulnya Shut Up Flower Boy Band. Dia main gitar. Iya, iya, iya. Jadi anggota band yang ganteng aja gitu. Dan ya dapet sih emang ganteng. Gantengnya tuh kayak komik lagi gitu tokoh di kartun. Wah, keren banget. Bener-bener. Ya cuma makin kesini kan dia udah semakin meningkat. Pas karakter utama kalau nggak salah ada Miss Hammurabi, terus dia Oke. jadi hakim. Terus kesini-sini juga udah mulai ada peningkatan sih. Bagus, bagus. Selalu ditunggu sih kayak dia ya. Itu sih paling yang kategori kedua. Adi Oke, siapa? aku mah tadi udah nyebutin Park Jin Young. Terus aku tuh ada yang suka lagi aktor Yuk Sung Jae. Iya, kelupaan Yuk Sung Sung Jae Jae ya. itu bagus dari B2B. Sung Jae itu awalnya kan jadi second lead ya. Second Di lead. Drama School 2013. 2015. Sorry, 2015. Terus ya. dia ada di Goblin. Ya, jadi Di keponakan. Ponakan. Terus dia ada di karakter utama Golden Spoon. Betul. Yang Golden Spoon itu, aduh bagus banget teh. Wah itu mah dia ketika jadi orang miskin dapat miskinnya, Bener-bener. jadi kaya nyebelinnya juga Nyebelinnya dapat. dapet, gitu ya. Jadi wah peningkatan. Masuk ya, Jadi masuk ya. Yuk Sung Jae the best. Terus sesudah itu lo nonton nggak yang The Haunted Palace kemarin? Dapat Paris. Oh Jadi Imugi. iya itu nonton. Itu dia sudah wamil ya kalau nggak salah. Iya udah lama harusnya. Dia selesai wamil terus dia main jadi drama fiksi fantasi gitu. Terus dia jadi Imugi tuh kayak semacam monster gitu. Iya, Itu itu juga bagus sih. Terakhir. Oke, kalau yang kategori-kategori udah habis. Kategori berikutnya adalah The Rising Stars. The Rising Star. The Rising Stars itu jadi kayak Oke. ini baru mulai nih, mereka tuh idol yang baru masuk ke dunia aktor. Tapi tuh kayak tinggal dikit lagi ada drama breakthrough-nya. Oke. Kalau gue sih nandainya kedua personilnya One. Oke. Jihun sama Hwang Min Yeon. Oke. Iya, itu Karena Rising Star sih. Jihun itu kan udah mulai hampir dikit lagi nih sama The Weak Hero kan. Iya. Sedangkan Hwang Min Yeon tuh kemarin study grupnya, wah ini mau ada season 2. Iya. Jadi sukses juga itu. Iya. Cuman kan awal-awal Hwang Min Yeon nggak kayak gitu. Wah, enggak banget sih. Yang aku pertama nonton drama dia di Live On. Nah itu malah gue nggak nonton. Aduh, dia hanya jadi itu siswa yang ganteng. Ya tinggal pakai baju sekolah dan ganteng udah Dia punya gitu. Hmm. Emang face card-nya masuk Udah gitu ganteng ya. gitu. Jadi emang kalau dari segi tantangan menurut aku emang kecil sih gitu. Tapi kalau dia ngambil ini sebagai proyek pertama, ya bagus gitu. Cari yang aman dulu aja gitu karena pertama kali. Tapi kan kesini-sini Lumayan ya. ada di Alchemy of Soul. Di Alchemist juga dia masih rada kaku-kaku sedikit. Tapi dapat banyak koreo gitu. Berantem maksud lo? Iya itu kan bagus peningkatan Bener. gitu. Iya. Habis The Alchemist terus kemarin main romcom kan, My Lovely Liar sama Kim So Hyun. Itu Udah juga mulai peningkatan menurut aku. udah mulai kelihatan beda gitu dari asli. Ada nangisnya kan di My Lovely Liar, punya trauma, punya ketakutan, Iya. semuanya dikeluarin dengan baik sih. Yang terakhir di studi grup, Nah. ada culunnya, kan dapet pas lagi berantem seriusnya, gitu. seremnya ada. Iya bener-bener. Kalau Minion. Dan itu sebenarnya yang bikin kita jatuh hati itu ketika nonton behind the scene sih. Kayak nonton behind the scene drama terutama kayak adegan susah itu kayak untuk mendapatkan adegan bagus sekian detik ternyata diperlukan kerja keras tim yang begitu besar. Betul, Berkali-kali diulang sampai kita tuh kayak wah. Jadi ketika kita nonton behind the scene-nya, pas kita nonton lagi adegannya tuh jadi kayak lebih deket gitu. Betul, setuju. Lebih berkesan gitu sih. Tapi anggota Wanawan tuh ada satu lagi, Ong Seung Gu. Si Om. Dia main drama juga kan? Iya, tapi Banyak belum sih. ada yang Belum ada yang breakthrough memang. Bener. Gitu. Tapi ada drama yang aku tonton beberapa, dia jadi anak sekolah, bagus juga. Gitu. Oh iya, gue kayak Yang nonton 18 itu. kalau nggak salah judulnya. Yang 18. Terus yang terakhir dia jadi itu bukan sih? Yang Fotografer Do bukan? Bong Soon itu
Apa sih? Iya bener. Kan lupa kan. Lebih Yang udah bungsu merhatiin baru Wusuk. kan? Lebih merhatiin Wusuk yang antagonisnya. Bener. Maaf, Om. Bener. Ya itu terakhir itu Berarti kayaknya. dia harus bekerja lebih keras lah ya. Betul. Nah tadi itu aktor-aktor ya Teh ya. Aha. Sekarang kita bakal ngebahas yang aktris-aktrisnya. Ini kayaknya kita gak jauh beda sih kalau Oh, aktris. gitu? Kayaknya yang bagus mah kan itu aja. Iya sih. Aku ada 3. Karena aku nyiapinnya 3. Suzy, Yuna, Ayu. So, Lu. semuanya masih ada. Gue ya udah berarti gue Ayu Oke. sama Suzy. Iya kan? Tapi kayaknya yang terakhir oh iya sih. Oh, Sejong. Oh, Sejong. Yang rising star-nya gue Sejong karena ya itulah dia kayaknya udah mulai berani ngambil karakter-karakter yang eksploratif gitu loh menurut gue. Apalagi kemarin bisnis proposal kan dia sudah Wah, itu booming banget sih. meledak kan. Iya, Ya udah sampai tinggal- dibikin versi Indonesia. bener. Oke. Di bioskop lu Ya, nonton? enggak lah. Apain? Terus kalau Oke. Ayu mah ya udahlah ya nggak usah ditanya. Ayu the best sih. Tapi drama favorit lu yang Ayu siapa? Yang Apa? kemarin. Tangerine. Tangerine. Aduh kalau aku My Mister. Oh Lu iya nonton itu. nggak sih? Sama almarhum ya? Iya sama. Ih, tapi kayak suram gitu. Kan Ayu itu kan yang bubbly kan, Iya. bubbly, lovely, cute. Tapi di drama itu kayak suram banget. Dramanya juga kan suram ini. Emang, tapi kan bagus banget gitu yang banyak pelajaran hidup yang bisa lo ambil. Aku juga bingung pas Ayu main di My Mister itu dia ngebangun moodnya gimana ya? Oh ya, kayak ya gue ada. Kumaha coba? Jadi keren Dia banget. harus gini, tatapan kosong. Ih, bibir kering, mata kayak mau nangis. Bahkan itu ketika lagi press conference, Oke. dia kayak gitu. Ah, masa Teh? Iya, gue inget pas lagi press conference-nya dia tuh kayak pakai baju hitam yang lusuh itu, terus dia mukanya kayak gitu, sama almarhum ya. Iya. Dan yang gue suka tidak ada love line. Iya, ini mah Kayak, full. ih, keren banget itu baru gue meng-approve drama yang tidak ada love line. Kok bisa ya penulisnya nggak sedikit enggak ini mah dia konsisten ya. Tapi emang harus Jangan di belakangnya ada ini ya, cambuk gitu. Apa nih nggak ada kata-kata cinta? nggak ada. Tapi emang ya bagus banget itu. Iya, My iya, iya, Mister. iya. Tapi itu drama awal-awalnya dia kan Dream High ya. Dream High. Jadi cewek gendut. Betul. Cewek gemuk yang akhirnya berhasil memotivasi dirinya untuk akhirnya menurunkan berat badan Iya. dan menjadi idol gitu. betul. Sama sebelum itu dia main drama dia main drama family. Family drama yang 20 jumlahnya episode. panjang ya. Dan gue nonton itu. Yuna juga ada yang jumlahnya panjang. Destiny itu ya. Nah kalau ini The Best Resolution, ini gue nonton nih. Dia main sama Jo Jung Suk. Si Oh iya? Hospital Playlist. Makanya mereka deket ya? Iya, nah itu aku nonton. Jadi itu juga kayak perjalanannya Ayu juga lumayan panjang sih. Iya, di Journey ya. Suzy? Suzy kan drama pertamanya Dream High. Iya, baru-baru tuh di situ. Baru main dia langsung dapat karakter utama. Suzy-nya masih agak tembem. Terus cabi, terus mukanya datar. Emang karakternya gitu kali ya. Iya, agak-agak apa ya? Kayak jutek nyebelin, gitu, jutek kata nyebelin anak SMA yang ngerasa gue yang paling bener gitu Iya, kan. iya. Tapi dia tersakiti sebenarnya. Terus gitu ya. Iya, terus. Iya, tapi kalau menurut gue dia kayak saat itu masih belum bisa menanggung beban sebagai peran utama, ya kan? Karena saat itu emang rada dihujat lah ya. Iya. Kemampuan acting. Kayaknya semua yang ada di situ dihujat. Apalagi katanya kan drama itu ini, JYP banget. JYP kan. banget karena semua dari satu agensi Tapi kan. dia ngambil Ayu, yang mana JYP pernah nolak Ayu. Ih, bener. Kocak. Iya tuh jadi dia main langsung dapat karakter utama. Jadi belum pemanasan, Bo. Iya, Gitu iya, kan. iya. Sayang. Tapi makin kesini kan Susi makin bagus. Lagi pas main anak itu kelihatan banget peningkatannya. Iya, Kalau iya, menurut gue iya. sih gitu. Adi yang paling favorit Ya Ayu sih memang. Tadi aku nyebutin Yuna. Kalau Yuna tuh aku dari Love Rain. aku nonton Love Rain. Love Rain itu bagus banget. Kayaknya itu romcom tahun 2010-an awal yang paling membekas buat aku. 2010 ya, Di? 2013 atau 14 gitu. Oke. Itu yang masih panjang episodenya. 16 ya. Terus kayak masa mudanya, flashback, masa Iya, itu kan Yunanya jadi 2 juga. Yuna masa lalu sama Yuna masa depan. Jadi Dan itu itu beda karakter. Yuna tuh jadi anaknya si Yuna masa lalu. Iya, gitu. Makasih ya, Tak. Ya gitu. Iya, bener. Ya Ayu juga kan gitu di Oh iya Tangerine. benar. Kayak Dua gitu. generasi gitu ya. Yuna terus main lagi di beberapa drama, film juga dia bareng sama Hyun Bin ada. Film ya. Film sama Jo Jung Suk juga ada. Aku masih menunggu Yuna jadi orang aneh sih. Tapi belum nih kayaknya. Masih belum breakthrough-nya yang masih belum karakternya masih kayak Belum gitu. ada yang kayak Ayu misalnya jadi anak.
Jadi gitu. anak depresi. Belum ada tuh yang kayak gitu. Karakter yang suram atau yang hitam. Masih selalu riang gitu si Yunanya. Iya betul. Mungkin dia udah kepikiran, cuma nggak nyari momen kayaknya Mungkin Yunanya. mudah-mudahan ada yang ngasih dia skrip yang tepat dan Iya. cocok lah ya. Karena sebenarnya muka kamu mah nggak cocok jadi ini, nggak ada yang kayak gitu. Selama dia adalah aktor atau aktris yang Harusnya bagus, lo bisa. ya harus bisa gitu. Karena Ayu juga nggak apa sih kebangetan gitu apa sih, nggak ada tampang suram kan dan depresi. Iya gitu. Tapi dia di Hotel de Luna jadi cewek swag kan, si Ayu yang tiap jalan kayak sombong arogan gitu. Terus yang dia sangat dibicarakan itunya apa, fashionnya bisa. Ayu berbagai Pasti macam bisa karakter. kayak gitu. Kalau hebat mah bisa. Nungguin si Yuna dapet karakter yang hitam gitu ya. Terus ada juga ini yang paling baru, member dari ITZY, Ryujin. Dia main drama? Dia mau main drama, aku lupa judulnya apa. Serius? Pertama kali. Emang Biasanya- bukan peran utama, tapi dia ini jadi layar drama pertama dia. Soalnya biasanya kalau yang masih aktif grupnya, susah keluar jaimnya Iya itu dia. susah keluar dari dunia jaimnya kalau yang masih aktif. Kalau misalnya kayak, ih kamu mending gak ngomongin Lee Junho. Junho? Iya! Ih maaf Junho. Iya ya. Ngomongin Junho Yuna? juga? Iya dong, itu Iya. pastilah. Iya, kayak bisa kayak di Taipung Family. Kayak Lee Junho itu kan dia udah kayak boybandnya udah nggak aktif lah ya, bisa sudah dibilang kurang nggak aktif. Jadi dia bisa kayak lebih berani, apa sih actingnya tuh kayak lebih berani gitu. Iya, iya. Tapi ya ngelihat Lee Junho, dia kan sebenarnya selalu dapat peran yang serius. Yang di Kingdom serius lah awalnya Kingdom, gitu oke. ya. Di Red Sleep juga. Tapi ada momen-momen dia tuh jadi bodor, jadi lucu. Aku malah dapat itunya loh. Lucunya. Kayak yang kemarin di episode berapa Taipun Family yang dia kayak mau berantem gitu. Itu lucu. Kayak itu pas kekonyolannya itu keluar, itu Lee Junho. Aku kayak jadi lebih suka itu. Jangan-jangan kalau dia komedi cocok nih. Kayaknya ya. Gitu. Iya dia belum pernah yang komedi Yang full banget komedi gitu. Belum ya? Yang kemarin juga Kindleland tuh ya karakternya dia serius sih Iya, sebenarnya kan ya. intinya mah serius gitu. Dibangun karakternya serius gitu. Cuma ada lucu-lucunya. Nah, justru pas di bagian lucunya aku tuh kayak, ini dia Ini nih. lu cocok. Iya, tapi dianya effortless gitu. Jadi, wah ya mungkin di situ gitu. Iya. Terus itu banyak banyak adlibnya ternyata. Oh, Banyak adlib yang improve. itu idenya Lee Junho. Saat itu. Jadi kayak gimana kalau kita masukin ini. Nah, kayak gue nggak tahu nih seberapa besar versi Lee Junho-nya atau yang ada di skripnya seberapa besar tuh nggak ketahuan gitu. Oke. Seru. Yang cewek-cewek lagi ada nggak teh? Ya paling itu aja sih Jong. Sejong. Iya emang sih, yang cewek-cewek tuh, aku siapa lagi ya? Oh, Harry. Ya Harry, ampun. Enji. Nah, Harry ini kalau menurut gua karena karakter Doksun itu terlalu melekat ya di dia. Wah, itu udah jenius banget, brilian banget dia bawain karakter Doksun. Sehingga ketika dia memerankan karakter lain, kayak gue susah gitu ngeluarin dia dari Doksun gak sih? Kayak Iqbal jadi Dilan. Kurang lebih ya Iya, gitu. iya, Kayak iya. gue ngelihat dia main serius kayak gitu itu ya. Maksudnya ketika lo berhasil memerankan satu karakter yang terlalu melekat, akhirnya untuk keluarnya tuh jadi penonton susah, atau mungkin gue aja kali yang terlalu lekat sama karakter itu Bisa kali jadi, ya. bisa jadi. Gitu sih. Harry, kalau lo? Kalau cewek mah Enji sih. Iya, salah satunya Enji. Enji Aku juga reply ya. aku udah tahu Enji sih, soalnya udah dengerin Aping sebelumnya. Iya. Pas dia main di 97, semangat gitu. Tapi Enji belum ada lagi dramanya yang kayak meledak gitu ya. Terakhir tuh gue belum ada. nonton dramanya Enji tapi kayak biasa-biasa Lupa aja. aku terakhir drama dia apa. Ada kemarin dia jadi kalau sore, kalau malam dia berubah jadi nenek Ajuma. Aduh, nggak tahu lagi. Emang aneh itu absurd itu plotnya kayak ya udah deh. SNSD juga ada yang lain, Suyong, Seohyun. Sohyun, betul. Banyak. Tapi belum yang sampai ada dramanya yang meledak banget lah ya. Belum sih, baru emang Yuna sama Seohyun lah yang ini. Suyong juga ada sih, di film juga ada kalau nggak salah dia. Aktif-aktif kalau untuk SNSD jadi aktrisnya gitu. Oke. Nah, kurang lebih itu ya. Banyak juga ternyata ya. Banyak banget ternyata. Banyak juga. Banyak yang aji mumpung ya.
Nggak, itu multi talented. Multi talenta. Oke, oke. Di acting bisa, di nyanyi bisa, di nari bisa, itulah idol actor gitu ya. Nah kurang lebih itulah teman-teman beberapa list untuk idol actor dan juga idol actress. Favorit kalian siapa aja tuh untuk kategori itu, tuliskan di kolom komentar dan alasannya apa. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida. Annyeong. Bye.